Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NIM 23050049. Di sini saya akan mereview 2 PPT pada mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja pada PPT yang pertama. Pertama di sini pengertian metodologi penelitian. Nah, di sini dia membahas tentang definisi metode, logos, dan asal kata research. Di sini penjelasan etimologinya sangat bagus. Akan lebih baik jika ada ilustrasi atau contoh aplikasi research dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, penelitian sebagai suatu prosesor. Di sini dia membahas tentang penekanan bahwa penelitian bersifat terus berkembang. Nah, konsep penting ini bisa diperkuat dengan diagram alur atau timeline proses penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini dia membahas tentang tujuan penelitian dari beberapa ahli. Di sini untuk pembahasannya dia bagus karena menyajikan pandangan yang berbeda, namun disarankan untuk menggunakan poin-poin agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pengertian metodologi penelitian. Nah, di sini dia membahas tentang penjelasan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data. Pembahasannya sudah jelas, tapi perlu penyajian yang lebih ringkas agar tidak terlalu padat teks. Slide berikutnya, sejarah penelitian. Nah, di sini dia membahas tentang rasa ingin tahu manusia dan pengaruhnya terhadap penelitian. Di sini dia materinya menarik, bisa ditambah kutipan visual dari Paul Liddy untuk memperkuat pesan. Selanjutnya, pendekatan ilmiah. Di sini dia membahas tentang kriteria dan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, di sini dia informatif dan sistematis, menggunakan tabel atau grafik untuk memperjelas poin. Lanjut pada slide yang ke-10. Di sini membahas tentang asumsi dan batasan metode ilmiah, di mana di sini ada prinsip-prinsip penting dalam penelitian ilmiah. Nah, di sini perlu pemisahan poin-poin agar tidak tampak seperti paragraf panjang. Lanjut, yaitu teori dalil fakta. Di sini dia membahas tentang penjelasan konsep-konsep dasar ilmu. Untuk reviewnya, materinya berat, sebaiknya disajikan dengan diagram relasi antar elemen. Lanjut slide ke-13, yaitu kriteria metode ilmiah. Nah, di sini dia membahas tentang ciri dan contoh pendekatan non-ilmiah. Untuk reviewnya sangat bermanfaat untuk membandingkan dengan pendekatan ilmiah. Ilustrasi atau contoh visual akan menambah daya tarik. Selanjutnya, untuk slide 14 dan 15, yaitu fungsi penelitian. Di sini dia membahas tentang fungsi pengembangan ilmu, pengambilan keputusan, inovasi, dan lain-lain. Nah, di mana di sini penjelasannya mendalam dan relevan. Slide ini panjang, bisa dipecah menjadi beberapa slide agar tidak terlalu padat. Selanjutnya, slide ke-16, yaitu elemen dan peranan penelitian. Di sini membahas tentang penjelasan tentang elemen dan tujuan akhir penelitian. Untuk reviewnya, ringkasan yang baik untuk menutup sesi teori. Visualisasi seperti bagan dapat membantu. Selanjutnya, kelebihan. Kelebihan dari PPT ini komprehensif dan mendalam. Materi ini mencakup semua aspek penting metodologi penelitian dari sisi teoritis, menanamkan dasar filosofi ilmiah. Sangat bermanfaat bagi mahasiswa agar memahami mengapa dan bagaimana penelitian dilakukan secara benar. Sumber referensi akademik, menggunakan definisi dari tokoh-tokoh seperti Kellinger dan Joseph. Adapun kekurangannya, pertama, keterbatasan visual. Hampir semua slide hanya berupa teks panjang yang membuat presentasi monoton. Kedua, kurang contoh nyata. Tidak ada studi kasus atau ilustrasi penerapan metode dalam penelitian nyata. Oke, lanjut pada PPT yang kedua. Pertama, di sini ada pengertian metodologi penelitian. Nah, di sini dia menjelaskan definisi metodologi penelitian dan makna dari kegiatan meneliti. Untuk reviewnya, penjelasannya cukup lengkap dan runtut, namun alinea bisa diringkas untuk menghindari repetisi. Kemudian menambahkan poin-poin atau visual diagram agar lebih mudah dipahami. Lanjut pada slide ketiga. Di sini yaitu penelitian ilmiah. Di sini dia menjelaskan arti penelitian ilmiah termasuk 2 pendekatan kebenaran, yaitu koherensi atau logika deduktif dan korespondensi atau logika induktif.
Nah, untuk reviewnya, penjelasannya padat dan mencakup dasar filosofis. Akan lebih menarik jika disertai contoh sederhana dari masing-masing pendekatan. Berikutnya yaitu metode ilmiah. Di sini dia membahas tentang kriteria metode disebut ilmiah atau sistematis, bermetode, objektif, universal. Nah, untuk reviewnya, poin-poinnya cukup jelas, akan lebih kuat jika diberikan contoh nyata dari metode ilmiah dalam bidang tertentu, misalnya teknik atau sosial. Lanjut slide ke-5 sampai slide ke-7. Nah, di sini dia membahas tentang langkah-langkah mengadakan penelitian, di mana 3 slide menjelaskan 13 langkah dalam proses penelitian. Untuk reviewnya, pemisahan langkah menjadi 3 bagian memudahkan pemahaman. Disarankan untuk menyertakan alur visual atau flowchart agar lebih menarik dan intuitif. Lanjut pada slide ke-8. Di sini dia membahas tentang masalah penelitian. Pengertian masalah penelitian dan syaratnya. Untuk reviewnya, pada bagian ini menarik karena mengaitkan masalah dengan variabel, namun masih bersifat deskriptif. Akan lebih kuat dengan contoh konkret dari masalah yang layak versus tidak layak. Lanjut pada slide berikutnya, di mana di sini membahas tentang variabel atau dasar teori dan hubungan. Di sini membahas tentang penjelasan tentang variabel tetap dan berubah, serta pentingnya dasar teoritik dalam membandingkan dan menghubungkan variabel. Untuk reviewnya, pada slide ini sangat informatif, penyajian contoh nyata atau jenis kelamin versus stres, motivasi versus prestasi, sangat membantu pemahaman. Namun disarankan agar menambahkan grafik atau bagan hubungan antar variabel. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu macam-macam variabel. Nah, di sini dia membahas tentang variabel bebas versus terikat. Untuk reviewnya sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Penjelasan sudah baik, namun penggunaan gambar eksperimen atau skema sebab akibat bisa meningkatkan daya tarik visual dan pemahaman. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan pada PPT ini. Untuk kelebihannya, pertama praktis dan aplikatif. Mahasiswa diarahkan untuk memahami bagaimana penelitian dilakukan secara nyata. Kedua, struktur jelas. Penjelasan langkah-langkah runtut dan dapat diikuti sebagai panduan kerja. Yang ketiga, disertai contoh kasus konkret. Ini sangat membantu mahasiswa dalam memahami hubungan antar variabel. Yang kedua, kekurangan. Pertama, minim visualisasi. Seperti diagram, tabel, atau skema hubungan antar variabel bisa membuatnya lebih interaktif. Yang kedua, terbatas pada aspek teknis. Tidak membahas dasar konseptual seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Baik, mungkin saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.